Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin serta pemirsa semuanya yang saya hormati, marilah kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kembali Allah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga di malam ini kita bisa kembali berjumpa dalam kajian online kitab Tafsir Jalalain yang insyaallah akan kita tadabburi bersama, kita fahami bersama surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, mulai dari ayat 67 sampai dengan ayat 76. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua, kita mendapatkan ilmu yang manfaat barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Salat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Hadirin dan pemirsa semuanya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sebagaimana biasa sebelum kita bersama-sama ngaji pada malam hari ini, kita buka pertemuan kita dengan bacaan surah Fatihah. Kita hadiahkan pahala dari Fatihah yang kita baca pada guru-guru kita semua. La hadratin nabiyina syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali wa aswaji wa auladi wa dzurriyyati wa ashabihi wa la jamil anbiya wal mursalin wal auliya wal ulama wa syuhada wa sholihin wa ila jamil malaikatil muqarrabin jama sahina wa alimina wa jami' abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddadina wa ikhwanina wa akhwatina wa auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sunhasah ila mu'allif hadzal kitab Tafsir Jalalain nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid dharain sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dibuka surat Ghafir, surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqah thumma min alaqatin thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddah thumma litablu ashuddakum thumma litakunu suyukha wa minkum may yutawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma walitabluhu ajalam musamma wa la'allakum ta'qilun. Huwallazi khalaqakum, huwa utawi Allah iku alladzi zat khalaqakum kang dadekake sapa alladzi ing sira kabeh min turabin saking lebu, bi khalqi abikum kelan dadekake bapa ira kabeh Adama rupa Nabi Adam minhu saking turab. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua dari tanah. Kalimatnya min turabin, dari tanah. Artinya menciptakan nenek moyang kita, yakni Nabi Adam alaihi salam,
diciptakan dari tanah. Ini menjelaskan bahwa manusia itu memang keturunan dari anak Adam, keturunan dari Nabi Adam, merupakan Bani Adam. Bahasanya itu Bani Adam. Bani Adam berarti anak turunnya Nabi Adam. Nabi Adam tercipta dari tanah. Karena kita keturunannya Nabi Adam, maka kita juga tercipta dari tanah. Allah yang menciptakan kita semua dari tanah, artinya menciptakan nenek moyang kita yang yaitu Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Atau diartikan dengan arti yang lain, di mana yang dimaksud dengan min turabin ini diartikan dengan anna aslan nutfah al-khida al-khoda, di mana asal daripada air sperma itu adalah makanan. Makanan, asal dari sperma itu makanan, dan makanan wa nasyi'un minat turab, makanan itu tumbuhnya dari tanah. Jadi di mana air sperma yang merupakan asal terciptanya manusia, manusia itu diciptakan dari sperma yang sangat menjijikkan, kalau bahasanya orang biasanya seperti itu, sangat menjijikkan dalam arti sesuatu yang tidak disenangi, namun dari situlah manusia diciptakan. Kalau diurutkan, air sperma itu berangkat dari sarinya makanan. Sarinya makanan itu merupakan hasil daripada tanah. Maka dari situ juga bisa diartikan manusia diciptakan dari tanah. Jadi pengertian bin turabin ini ada dua. Yang pertama adalah manusia itu merupakan keturunan dari Nabi Adam, di mana Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Di mana pada saat Nabi Adam diciptakan dari tanah, iblis ini merasa dirinya lebih baik dikarenakan diciptakan dari api. Di Nabi Adam karena diciptakan dari tanah. Arti yang kedua, di mana manusia ini asalnya berupa sperma, sebelum jadi manusia berupa sperma, dan sperma itu hakikatnya dari tanah. Kenapa dari tanah? Dikarenakan sperma merupakan sari-sari dari makanan, dan makanan itu dihasilkan oleh tanah. Berarti sama, manusia diciptakan dari tanah. Dari dua pengertian tersebut. Kemudian summa min nutfah, min turabin, setelah dari tanah, summa min nutfatin, kemudian dari setetes mani, dari setetes mani, ay maniyin, artinya mani, itu diciptakan dari setetes mani. Summa min alaqatin, kemudian dari segumpal darah, damin khalidin, darah yang mengental. Jadi proses penciptaan manusia yang menunjukkan kuasanya Allah Subhanahu wa taala adalah di mana asalnya manusia sebuah atau sperma, yang asal manusia adalah sperma, kemudian setelah itu 40 hari yang berikutnya, di arba'ina yauman, 40 hari yang berikutnya kemudian jadilah segumpal darah. Kemudian 40 hari yang berikutnya setelah jadi segumpal darah jadilah segumpal daging. Jadi 120 hari kemudian ditiupkan ruh. Di saat ditiupkan ruh itu kemudian ditakdirkan manusia antara dia akan termasuk orang yang sa'idun atau orang yang selamat, au syaqiyun atau orang yang celaka. Apakah kaya ataukah miskin, panjang pendeknya usia, itu ditetapkan di saat ruh ditiupkan dalam jasad. Allah memerintahkan malaikat. Maka pada saat 120 hari atau 3 bulan atau 4 bulan ya, 4 bulan sebelumnya itu kita diajarkan oleh orang-orang tua kita untuk mengadakan acara yang namanya telonan ya. Jadi untuk mendoakan agar bayi yang dalam kandungan si janin itu
diberikan takdir yang baik oleh Allah, menjadi anak yang berguna, anak yang solih, anak yang taat kepada orang tua, dan tentunya selamat dunia dan akhiratnya. Ini tujuan orang tua seperti itu, sehingga ada sedekah yang dikeluarkan, ada bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca. Tsumma yukhrijukum tifla, setelah 9 bulan 10 hari pada umumnya, ketika sudah waktunya lahir, maka summa yukhrijukum nuli ngetokake sapa Allah ing sira kabeh tiflan kalih bocah, kalih dadi bocah. Kemudian Allah melahirkan kita menjadi seorang anak, sebagai seorang anak, tiflan sebagai seorang anak, menjadi anak yang lahir ke dunia ini. Itu semua juga kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hal yang aneh yang secara akal kayak tidak bisa terjadi, namun terjadi, di mana asalnya kepala daripada bayi itu di atas, ya, di saat lahir kepalanya yang di bawah duluan muter. Ini merupakan bentuk kuasanya Allah, ya, tanda-tanda kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan kita semakin kuat imannya kepada Allah ketika kita mau merenungkan kuasa-kuasanya Allah. Tsumma yubkikum litabluhu asyuddakum. Tsumma yubkikum, kemudian Allah membiarkan kalian semua, litabluhu asyuddakum, supaya kalian semua itu sampai pada usia dewasa kalian. Ai tuhamilu kuatukum, sempurna kuat kalian, min thalathina sanatan ilal arba'ina, mulai dari 30 tahun sampai 40 tahun. Artinya setelah anak itu dilahirkan, setelah anak dilahirkan, ini Allah menunjukkan kuasanya kepada kita semua agar kita merenungkan proses terciptanya manusia. Setelah anak lahir, Allah memberikan kesempatan untuk hidup sampai usia dewasa. Usia dewasa itu antara 30 sampai 40 tahun. Dirosa-rosane wong sampai segitu. Ada yang dikasih usia seperti itu. Tsumma litakunu suyukha, kemudian tsumma litakunu, kemudian kalian semua menjadi suyukhon, orang tua, kemudian menjadi tua. Ada yang dikasih usia sampai tua. Kata suyukhon dalam tafsir Jalalain ini dikatakan bidhammis sini wa kasriha, bisa dibaca suyukhon atau baca siyukhon, ya, di dalam qiraah sab'ahnya. Wa minkum may yutawaffa min qabl, dan dari kalian itu ada orang yang meninggal dunia sebelum itu. Jadi ada yang diberi panjang umur sampai tua, dan ada kalanya yang tidak diberi panjang umur sampai tua, masih kecil sudah meninggal dunia. Bahkan masih dalam kandungan pun bisa meninggal dunia. Masih usia balita meninggal dunia, usia muda meninggal dunia, tidak sampai usia 40 tahun meninggal dunia. Sehingga tidak bisa dikatakan orang itu pasti sampai tua, itu tidak bisa. Masalah kematian seseorang ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini Allah sampaikan minkum may yutawaffa min qabl, di antara kalian wahai manusia itu ada orang yang diberikan kematian sebelum semuanya itu. Sebelum apa? Qoblal asyad wasyuyukhah, sebelum dia sampai pada usia dewasa atau sebelum dia menjadi tua. Itu Allah yang menentukan seperti itu. Jadi batasan usia orang itu berapa, itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia memang sudah ditentukan takdir matinya kapan, maka yang harus kita fahami adalah kita tidak boleh menunda-nunda kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan. Kita harus semakin bisa memanfaatkan kesempatan, jangan sampai kita tunda. Selagi kesempatan itu ada, harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena namanya kematian
yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengetahuinya. Kapan dan di mana kita mati kita tidak tahu. Karena ketidaktahuan itulah maka kita harus terus bersiap-siap. Yang membuat kita termotivasi untuk melakukan amal solih, rajin dalam hal ibadah ketika kita merasa sewaktu-waktu kita mati. Yang membuat kita malas untuk beramal solih, malas untuk beribadah, karena kita merasa hidupnya masih lama, usia kita masih panjang. Dulu amal ini sangat bahaya. Jadi orang yang merasa usianya itu panjang itu akan menjadikan orang menunda-nunda pekerjaan. Kalau dalam hikam itu dikatakan ikhalatukal a'mal ala wujudil farah min ra'unatin nufus. Ketika kamu menunda, ikhalah itu liger, menunda perbuatan kebaikan sampai datangnya kesempatan yang dianggap baik, maka itu namanya bentuk kebodohan. Jadi orang yang bodoh itu ciri-cirinya itu, dia tidak mau melakukan satu hal yang bisa dilakukan saat itu karena menganggap kesempatannya belum bagus, menunggu kesempatan baik, atau mungkin masih banyak kesibukan, masih muda, belum ada waktu yang cukup untuk melakukan kebaikan, sehingga ditunda kebaikan itu sampai waktu yang diinginkan. Padahal belum tentu kita sampai pada waktu yang kita inginkan, karena kita sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu sebelum waktu tersebut. Atau bisa jadi semangat kita itu menurun dibandingkan di awal-awal kita mau melakukan. Dikala kita contohnya ya, dikala kita ingin bersedekah, kok kita terlalu banyak berpikir, menunda-nunda waktu misalkan. Asalnya kita inginnya sedekah besar, itu karena banyak berpikir, bukan kok bertambah, tidak, tapi justru berkurang. Sedekah yang kita keluarkan itu bisa berkurang, dikarenakan semakin banyak waktu yang kita gunakan berpikir, semakin besar peluang setan untuk menggoda kita ya. Ojo sing akeh sing kok tokne sing didik ae. Bahasane gen kancamu kebagian. Padahal asane awake dhewe niku nggih kabotan ngoten. Pembelaane ngoten. Ini yang harus kita pahami, di mana memang manusia itu kapanpun sangat pantas kalau mati, sama dengan pohon kelapa. Pohon kelapa itu andaikan jatuhnya itu waktu masih kecil, cara orang Jawane sik bluluk niku, itu pantes mawon. Dikala masih belum ada isinya, pantes mawon. Dikala sudah ada isinya namun belum keras isinya, ya pantas saja. Begitu juga ketika tua. Itulah kehidupan yang harus kita fahami, sehingga kita bisa mengambil langkah apa yang sebaiknya kita lakukan. Kemudian Allah sampaikan walitatluhu ajalan musamma fa'ala dzalika bikum lita'ishu walitatluhu ajalan musamma waqtan mahdudan wala'allakum ta'qilun. Allah melakukan itu semuanya. Allah menciptakan kita dengan proses mulai dari sperma, kemudian dijadikan darah yang menggumpal, segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh, kemudian yang berikutnya waktunya lahir, kemudian ada orang yang dikasih umur panjang dan ada yang tidak dikasih umur panjang. Lita'ishu itu semua dilakukan oleh Allah, lita'ishu agar kalian semua hidup, walitabluhu ajalan musamma agar kalian itu sampai pada kurun waktu yang ditentukan, pada kurun waktu yang ditentukan, waktan mahdudan, waktu yang ditentukan, yang dimaksud adalah waktul maut, waktunya kematian. Artinya selama orang itu belum sampai pada ajalnya, orang masih diberi kesempatan hidup. Namun ketika orang itu sudah tiba ajalnya, kematiannya, ya orang akan mati. Jadi kehidupan ini tidaklah kita alami selamanya, pasti ada kematian yang datang menjemput kita. Jadi diberi hidup oleh Allah
itu hanya sebatas sampai pada ajalan musamma, sampai pada batas di mana kita akan dipanggil menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di situ. Hidup itu akan mati. Jadi tidak selamanya kita hidup, dan setelah mati kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang kita lakukan. Jadi Allah katakan litabluhu ajalan musamma. Jadi kehidupan yang diberikan Allah kepada manusia itu hanya sebatas sampai datangnya kematian. Setelah itu orang tidak akan hidup, namanya sudah mati. Yang menjadi persoalan, setelah mati orang akan mendapatkan balasan atas setiap perbuatan yang dilakukan. Apakah akan mendapatkan nikmat atau justru mendapatkan azab? Ini yang tidak kita ketahui. Dan kita beruntung, ya, seringkali kita sampaikan, kita beruntung kita masih hidup. Saat ini kita masih hidup, ya. Kita beruntung, namun kita tidak tahu sampai kapan kita dikasih kesempatan hidup oleh Allah. Sehingga wajib bagi kita, ya, karena kita akan mati dan hidup di akhirat selamanya, untuk memanfaatkan waktu hidup yang diberikan Allah kepada kita itu dengan sebaik-baiknya, untuk meningkatkan amal solih, untuk selalu beribadah kepada Allah, memperbaiki segala kesalahan, bertobat atas segala dosa. Itu yang harus kita lakukan, ya. Yang harus kita lakukan. Jelas dalam ayat ini Allah sampaikan kehidupan kalian semua itu hanya sebatas ketika kalian belum sampai pada ajal. Kalau sudah sampai pada ajal, ya berakhirlah kematian. Maka mereka yang mati dulunya hidup seperti kita yang hidup nantinya akan mati seperti mereka. Kita masih diberi nikmat oleh Allah berupa hidup, dan kita harus sadar betul ini tidak lama, waktu-waktu akan habis, waktu-waktu akan berakhir. Maka kita tidak perlu melakukan hal-hal yang merugikan kita, itu tidak perlu. Harus melakukan perkara yang menguntungkan, bukan yang merugikan. Jadi walaupun mungkin secara materi kita dirugikan, dalam arti tidak banyak keuntungan materi yang kita dapat karena kita hidupnya kurang beruntung, usaha demi usaha yang kita lakukan selalu mengalami kegagalan, itu tidak menjadikan alasan bagi kita untuk tidak menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah, untuk menjadi orang yang selalu berbuat kebaikan dalam kehidupan ini. Kita masih punya harapan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, yang harus kita usahakan ketika kita berada di dunia ini. Jangan sampai kita di dunianya hidupnya sudah serba sengsara, ya, serba kesulitan, serba banyak masalah, adanya ketidakberuntungan yang kita alami ketika hidup di dunia. Kemudian nanti ketika kita di akhirat pun akan mengalami hal yang seperti itu. Jangan seperti itu. Namanya askol askia, ya, orang yang paling celaka ya seperti itu. Di dunianya orangnya hidupnya susah, ibadahnya tidak mau. Orang susah, ibadah jangan tidak mau. Ya di akhiratnya nanti dia akan mendapatkan balasan atas maksiat yang dilakukan. Di dunianya hidupnya susah, di akhiratnya pun dia akan susah. Itu rugi dunia, rugi akhirat. Paling tidak kalau memang kita termasuk orang yang tidak menjadi penasibnya kurang beruntung, ya, tidak menjadi orang yang kaya, orang yang pangkat, orang yang terhormat, kita masih ada harapan di akhirat. Dengan cara apa? Perbanyak kebaikan, perbanyak amal solih, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walallakum ta'qilun, agar kalian semua itu mengerti, agar kalian semua mengerti. Mengerti terhadap apa? Mengerti terhadap kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalailal tauhid fatu'minuna, tanda-tanda keesaan Allah, tanda-tanda kuasanya Allah, kemudian kita menjadi orang yang beriman dan orang yang kuat imannya. Kalau kita merenungkan tentang penciptaan kita, di antaranya itu yang sebelumnya ayat itu menjelaskan tentang penciptaan alam semesta, pergantian siang dan malam, penciptaan langit dan bumi,
kemudian bagaimana Allah menjelaskan tentang rizki yang diberikan pada kita semua, bagaimana bentuk kita itu sesuai dengan apa yang jadi keinginan Allah, cantik dan tidaknya, tampan dan tidaknya, itu semua sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menambahkan lagi, menjelaskan lagi biar lebih yakin akan keesaan dan kuasanya Allah. Allah menciptakan manusia dari sperma, kemudian jadilah manusia seperti kita ini. Kemudian Allah menjelaskan bahwa manusia selamanya tidak hidup, pasti akan mati sewaktu-waktu. Hidup itu hanya sebatas sampai dengan kematian yang sudah ditentukan ya. Jadi sampai pada ajalan musamma ya. Kalau sudah mati, orang akan mendapatkan balasan dari setiap perbuatan yang dilakukan. Ketika itu terus direnungkan ya, terus dipikirkan dengan secara mendalam, maka akan menjadikan orang semakin yakin terhadap keesaan Allah, semakin yakin terhadap kuasanya Allah, sehingga keimanannya itu semakin bertambah. Keimanannya semakin bertambah. Kalau keimanannya itu kuat, maka bersandarnya kepada Allah itu tidak setengah-setengah, sungguh kuat bersandarnya kepada Allah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat maha kuasa, termasuk penciptaan langit dan bumi, menciptakan kita, sehingga kita tidak ragu untuk menghambakan diri kita kepada Allah, melakukan apapun yang menjadi perintah Allah, meninggalkan apapun yang menjadi larangan Allah. Walaupun nafsu kita mengajak kita untuk berbuat maksiat, kita akan terus menahannya, terus mengendalikannya agar tidak melakukan, karena kita ingin selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita tidak ingin lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah memberikan pertolongan kepada kita, sesuatu yang berat akan menjadi ringan, sesuatu yang sulit akan menjadi mudah. Kita akan menjadi orang yang selalu bahagia, baik dunia maupun akhirat. Kita punya Allah yang maha kuasa, sehingga segala urusan yang kita hadapi ya kita serahkan kepada Allah, dan Allah kuasa untuk mendatangkan pertolongannya kepada kita semua. Jadi ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah tentang kuasanya Allah itu, bagaimana eksistensinya Allah dalam kehidupan ini, tujuannya hanya satu, la'allakum ta'qilun, agar kita semua berpikir bahwa Allah itu benar-benar kuasa, bahwa Allah itu zat yang maha esa. Kita harus bertauhid, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dampak yang terjadi pada kita, kalau kita sudah kuat keyakinannya kepada Allah, akan menjadikan kita hidupnya tenang. Kita yakin dengan apa yang dijanjikan Allah, dan kita selalu semangat dalam melakukan ibadah, semangat melakukan ibadah, tidak ada keraguan sama sekali, dan akan selalu menyingkirkan segala penghalang yang membuat kita meninggalkan ibadah. Walaupun ada keuntungan dunia dari kita meninggalkan ibadah misalkan ya, tetap tidak akan kita ambil itu kalau akhirat kita hilang. Kita tetap mementingkan akhirat, mementingkan kebahagiaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan yang kita lakukan. Ayat yang berikutnya Allah sampaikan lagi agar kita semakin kuat keimanannya. Huwallazi yuhyi wa yumit. Huwa utai Allah ku alladzi zat yuhyi kang nguripake sapa alladzi wa yumitu lan mateni sapa alladzi. Allah itu zat yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah itu yang menjadikan orang hidup dan juga yang menjadikan orang mati. Jadi Allah kuasa menghidupkan orang dan kuasa mematikan orang, dan menghidupkan lagi nantinya di yaumul ba'ts, di hari kebangkitan, yaumun nusyur, di mana semua orang akan dibangkitkan dari kubur, yang asalnya mati akan hidup lagi. Dalam arti jasad akan dibuat utuh lagi, diciptakan utuh lagi oleh Allah, dan ruh dikembalikan kepada jasad. Ini Allah, Tuhan yang kita sembah, yang membuat hidup dari sperma ya, benda yang mati di sperma, kemudian terciptalah manusia hidup, kemudian oleh Allah dimatikan kalau sudah pada waktunya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ketika ajal datang maka tidak bisa diundurkan dan tidak bisa dimajukan, tepat sesuai ya, dengan
batas ketentuan yang telah dibuat oleh Allah. Kapan waktunya, di mana tempatnya, kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsum fi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa itu tidak tahu di mana dia akan mati. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Setiap orang tidak tahu apa yang akan dilakukan besok. Tidak tahu. Yang dilakukan apa tidak tahu. Rencana iya, namun apakah bisa dia mewujudkan rencananya atau tidak, itu ya kembali kepada kudrah iradahnya Allah, kuasa dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat kita semakin yakin Allah yang menghidupkan kita, yang membuat kita hidup ini Allah. Hidup kita bukan hidup dengan sendirinya, namun ada yang membuat kita hidup, menciptakan kita, yakni Allah. Kemudian kita harus meyakini kita akan mati. Wa yumit, kita akan mati, dimatikan oleh Allah, pasti mati. Kita akan berpisah dengan keluarga kita, berpisah dengan anak istri kita, berpisah dengan teman kita. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Tidak selamanya kita akan terus bertemu. Namun harapan kita, walaupun kita berpisah sementara, nanti ketika salah satu dari kita meninggal dunia, kita akan berkumpul lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semua. Karena kita hadir di sini, kita ngaji bareng di sini semata-mata untuk menjadikan kita ini menjadi orang yang selalu bisa melakukan ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, sama-sama ingin mencapai ridhonya Allah. Sehingga kalau niat itu benar-benar bisa kita wujudkan, insya Allah ketika kita berada di dunia ini bersama, nanti di akhirat pun kita akan kumpul bersama. Allahumma amin. Kemudian Allah katakan fa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Fa idza qadha amran, ketika Allah hendak menetapkan sesuatu, arada ijada syai'in, ketika menginginkan mewujudkan sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka Allah katakan kun fayakunu. Kalau katakan jadilah, maka terjadilah. Ini bukan berarti ini kalimat yang ada di sini bisa dikatakan fayakunu atau fayakuna bidhammin nun wa fathha bitakbirian. Kun fayakuna atau fayakun. Kemudian artinya ayujadu akibal iradah allati hiya maknal qaul al-madhkur. Ketika Allah menginginkan sesuatu, itu sesuatu tersebut terwujud dengan sendirinya. Jadi tanpa mengatakan kun, bukan. Ini hanya sekedar ungkapan. Seolah-olah mengatakan kun, terjadilah. Apakah Allah mengatakan kun terjadilah? Jawabnya tidak. Ini menunjukkan cepatnya terjadi apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi dalam waktu yang singkat apa yang menjadi keinginan Allah itu terwujud. Jadi tidak ada hal yang bisa menghalangi Allah untuk mewujudkan keinginannya. Ini akhirnya diungkapkan dengan kata kun. Jadi kinayatun ngan suratil ijad. Kinayah itu ungkapan ngan suratil ijad, dari cepatnya terwujudnya apa yang menjadi keinginan Allah. Jangan dibayangkan berarti Allah itu melakukan sesuatu pasti mengatakan kun, itu tidak. Ini ayat ini harus kita fahami. Allah itu kalau punya keinginan itu langsung terwujud. Sama dengan mengatakan kun, terwujudlah, terwujud. Ini ungkapan cepatnya terwujud apa yang menjadi keinginan Allah. Kemudian man sabata ana hadil af'al ana hadhi af'aluhu, orang yang di hatinya ada keyakinan bahwa ini adalah semuanya ini adalah perbuatan Allah, alima annahu la ya'suru alaihi syai'un, maka dia akan tahu bahwa tidak ada yang sulit bagi Allah segala sesuatu, wala yatawaqqafu illa ala ta'alluqi iradati bihi, dan sesuatu itu selalu akan mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Seseorang boleh berkehendak dalam kehidupan ini, boleh punya keinginan, namun yang harus diketahui, keinginan orang itu tidak akan mengalahkan keinginan Allah. Yang akan menang adalah keinginan Allah. Semuanya tidak lepas dari keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita ikhtiar secara zahir melakukan apa yang bisa kita lakukan, secara batin kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
Barang siapa bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Itu yang bisa kita lakukan. Karena keinginan kita itu tidak berpengaruh sama sekali kalau tidak sesuai dengan keinginan Allah. Kok terjadi berarti ini sesuai dengan keinginan Allah. Kalau tidak sesuai, yang terjadi ya keinginannya Allah, bukan keinginan kita. Wong manusia itu majburun fil batin, dipaksa ditundukkan oleh Allah dalam hakikatnya. Zahirnya saja manusia itu mukhtarun, punya keinginan, punya pilihan, seolah-olah mampu melakukan, padahal tidak ada sama sekali kemampuan pada diri manusia. 1% pun tidak ada. 100% itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak punya kemampuan sama sekali. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ayat yang berikutnya, alam tara ladzina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun. Alam tara, apakah kamu tidak memperhatikan, wahai Muhammad ya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang selalu membantah ayat-ayat Allah? Illal ladzina yujadiluna fi ayatillah. Apa ayat Allah? Al-Quran ya. Orang yang tidak percaya terhadap Al-Quran, orang yang tidak percaya kepada kenabian Nabi Muhammad, yang tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, anna yusrafun, bagaimana mereka dapat dipalingkan? Padahal sangat nyata kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan manusia. Dari diri manusia ini kalau orang mau merenungkan, orang akan mengakui kuasanya Allah, akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok sudah begitu jelas tanda-tanda kuasa Allah, adanya Allah Tuhan zat semesta alam yang merupakan zat yang maha esa, kok ada orang yang dipalingkan dari beriman kepada Allah? Anna yusrafun, apa kiranya yang membuat mereka berpaling dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal sangat jelas dalil-dalil yang menunjukkan orang wajib untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menghambakan dirinya kepada Allah. Siapa mereka itu? Alladzina kadzdzabu bi ayat, alladzina kadzdzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana. Alladzina, yaitu orang-orang kadzdzabu yang mendustakan bil kitabi, Al-Qur'an, wa bima, dan dengan sesuatu, arsalna, yang aku utus, kami utus, kata Allah, bihi, dengan sesuatu itu, rusulana, utusan-utusan kami, yaitu orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan mendustakan wahyu-wahyu Allah, yang mana Allah mengutus utusannya untuk membawa wahyu itu, wahyu yang dibawa oleh utusan-utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minat tauhidi, yang diwahyukan kepada para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW adalah at-tauhid, keesaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan menjelaskan dengan wal ba'thi, tentang hari kebangkitan, hari di mana orang akan dihidupkan lagi setelah datangnya hari kiamat. Wahum kufaru Makkah, orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan mendustakan nabi-nabi yang sebelumnya adalah kufar Mekah. Dalam konteks masa Nabi Muhammad SAW, bahwa mereka-mereka yang tidak mau beriman adalah orang-orang kafir yang menjadi penduduk Mekah pada saat itu, tidak mau mempercayai terhadap Al-Quran, mengatakan bahwa Al-Quran itu asatirul awwalin, merupakan dongeng-dongeng orang-orang masa lalu. Tidak ada kebenarannya. Kalau namanya dongeng itu kan seolah-olah rekayasa saja, bukan sesuatu yang nyata. Padahal apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran tentang kisah-kisah umat terdahulu itu merupakan yang nyata, yang terjadi, disampaikan kepada Nabi Muhammad, dipastikan pada kita semua, sehingga kita tahu apa yang dulu terjadi. Bagi mereka yang tidak beriman, dianggap itu hanya sekedar rekayasa cerita atau dongeng-dongeng belaka yang tidak ada faktanya. Orang kafir Mekah pada saat itu tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau bertauhid. Mereka menyembah berhala-berhala mereka, Lata, Uzza, dan Manat.
Tidak percaya hari kebangkitan. Mereka mempertanyakan, apa mungkin orang yang sudah jadi tanah, sudah jadi abu, yang hancur tulang-tulangnya, kok bisa hidup lagi? Mereka menganggap tidak ada kehidupan setelah dunia ini, kehidupan hanya sebatas di dunia. Padahal Al-Quran sampaikan bahwa setelah orang itu mati, dia akan berada di barzah, menunggu datangnya hari kiamat. Ketika datang hari kiamat, orang akan dihidupkan lagi. Yang asalnya hancur, yang asalnya jadi tanah, akhirnya akan utuh kembali jasadnya, dan ruh dikembalikan kepada jasad tersebut. Fasawfa ya'lamun, bagi mereka yang mendustakan Al-Quran, yang tidak percaya pada wahyu-wahyu Allah yang disampaikan pada utusan-utusan Allah, fasawfa ya'lamun, mereka akan mengetahui, kelak akan mengetahui apa? Uqubata takdzibihim, balasan atas pendustaan yang mereka lakukan. Jadi Allah tidak akan membiarkan apa yang mereka lakukan. Walaupun di dunia mereka tidak mendapatkan balasan dari Allah. Misalkan kalau zaman dulu umatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, setiap melakukan kekufuran, melakukan kekafiran, perbuatan yang menentang Nabi, tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala, azab Allah datang mengenai mereka. Bagaimana ceritanya Fir'aun dan tentaranya yang ditenggelamkan Allah dalam Laut Merah, bagaimana ceritanya kaumnya Nabi Nuh yang mati karena banjir bandang, bagaimana ceritanya kaum Lut dan lain sebagainya. Itu kisah-kisah nyata tentang ketidakimanan orang-orang pada masa dulu di saat Nabi mendakwahkan tauhid, namun mereka tetap tidak mengikuti ajakan Nabi tersebut. Allah langsung memberikan azab, memberikan balasan atas perbuatan mereka ketika masih di dunia. Sedangkan pada umat Muhammad, Allah tidak begitu memberikan langsung, tidak memberikan di dunia, Allah tetap akan memberikan di akhirat. Walaupun di dunianya, saya katakan dibiarkan dalam arti aman-aman saja, dia tetap hidup sehat, tetap mendapatkan rizki yang banyak, bahkan bisa jadi nikmat yang didapatkan jauh lebih besar daripada yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Bukan berarti di akhirat nanti akan terjadi seperti yang dialami di dunia. Bisa jadi mereka berpikir bahwa kalau di dunianya Allah memberikan kemudahan-kemudahan, walaupun tidak melakukan ketaatan pada Allah, di akhiratnya pun nanti juga demikian, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan juga. Artinya walaupun orang tidak mau taat, tidak mau beriman, tetap akan masuk surga. Anggapannya mungkin seperti itu. Namun Allah katakan tidak demikian. Walaupun di dunianya tidak ada balasan, bukan berarti tidak ada balasan. Tetap akan mendapatkan balasan ketika nanti di akhirat. Allah sampaikan di sini fasawfa ya'lamun, mereka semua akan mengetahui balasan atas pendustaan yang mereka lakukan. Apa balasannya? Dalam ayat yang ke-71, idil aghlalu fi anakihim, ketika belenggu itu dipasang di leher mereka. Ketika belenggu dipasang di leher mereka, it bimakna idza, wassalasilu, tidak hanya belenggu, juga rantai lehernya itu dipasang kayu biar tidak bisa gerak, kemudian dirantai. Rantai ini bisa diartikan dipasang di leher juga, atau diartikan fi arjulihim, dipasang di bagian kaki. Rantai-rantai dipasang di bagian kaki. Di kakinya dipasang rantai, kemudian lehernya dibelenggu. Kemudian apa yang terjadi? Yushabun fil hamim, kemudian mereka semua diseret, yujarruna biha fil hamim, mereka semua diseret di dalam air yang sangat panas. Hamim dalam tafsir jalan diartikan dengan jahannam, diseret ke dalam neraka jahannam. Hamim dalam arti yang lain, air yang sangat panas, itu dimasukkan dalam air yang sangat panas, air yang mendidih, al-ma' al-har, air yang sangat panas, air yang mendidih. Ini kata Allah, sawfa ya'lamun. Kalau tetap seperti itu, tidak bertobat pada Allah atas dosa yang dilakukan,
maka nanti akibat yang akan didapatkan kelak akan apa? Dibelenggu lehernya, kemudian dirantai kakinya, kemudian diseret ke dalam hamim, ke dalam neraka jahanam, atau dimasukkan dalam air yang sangat mendidih. Tidak hanya dimasukkan di air, tsumma finnari yusjarun, kemudian di dalam api mereka semua dibakar. Summa finnar nuli ing dalam geni yusjaruna dan bakar, yuqaduna dan urupaki sapa alladzina, mereka semua akan dibakar di dalam api, dibakar dalam api. Jadi leher dibelenggu, kaki dirantai, diseret, dimasukkan ke dalam air yang sangat panas, dan juga dibakar dalam api. Ini Al-Quran surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat 72. Tsumma qila lahum, kemudian dikatakan pada mereka yang telah dimasukkan ke dalam neraka itu, dikatakan apa? Aina ma kuntum tusyrikun min dunillah, di mana atau kemana aina ya? Aina di manakah berhala-berhala yang selalu kamu persekutukan? Aina ma kuntum tusyrikuna min dunillah, dari selain Allah. Di mana berhala-berhala yang kamu sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, yang kamu sekutukan? Qalu, mereka semua menjawab. Dalam Al-Quran ini Allah menggambarkan ya apa yang terjadi nanti. Ini sudah disampaikan oleh Allah, dan nanti yang terjadi ya seperti ini. Mereka menjawab, dallu anna, mereka berhala yang kami sembah hilang lenyap dari kami. Fala narahum, kami tidak melihat mereka. Balam nakun nad'u min qablu syai'a, bahkan kami ini tidak menyembah mereka waktu kami di dunia. Kami dahulu waktu di dunia tidak menyembah mereka. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah mereka mengingkari bahwa mereka sebenarnya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala, angkaru ibadatahum iyahum, tidak mau mengakui ya. Atau bisa diartikan dengan mereka mengakui bahwa apa yang dilakukan dulu waktu di dunia itu suatu kesalahan yang besar, suatu kesalahan yang besar, sehingga mereka mengakui itu. Summa ukhdurat, ketika mereka tidak mengakui bahwa mereka telah menyembah berhala, kemudian berhala-berhala itu dihadirkan, didatangkan. Allah katakan, innakum bama ta'buduna min dunillahi kasabu jahannam, sesungguhnya kalian semua dan berhala-berhala yang kalian sembah itu akan menjadi khasabu jahannam, bahan bakarnya neraka jahannam, waquduha, bahan bakarnya neraka jahannam. Kadzalika yudhillullahul kafirin, demikianlah yudhillullah, Allah membiarkan kesesatan al-kafirin, kepada orang-orang yang kafir. Kesatan antariqil jannah, dari jalan surga. Dia tidak tahu jalan menuju surga kemana karena masuknya ke dalam neraka. Kemudian dikatakan pada mereka, dzalikum bima kuntum tafrahun, dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tamrahun. Yang demikian itu dzalikumul azab, siksa yang demikian ya. Siksa yang dimasukkan ke dalam, dirantai, dibelenggu, dimasukkan ke dalam api, kemudian dimasukkan ke dalam air, kemudian dibakar dengan api. Itu kenapa? Bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqq, dikarenakan kalian bersukaria waktu di bumi, bersukaria waktu hidup di dunia, bighairil haqq, tanpa mengindahkan kebenaran, tanpa mengindahkan kebenaran. Jadi melakukan kemaksiatan ya, mengikuti kemauan hawa nafsunya, bersukaria dengan kesenangan-kesenangannya, mengikuti kemauan hawa nafsu. Jadi seolah-olah hidup hanya di dunia, mumpung urip nang donya disenengne sak seneng-senenge nggih, dikatek-katekne amrih senenge piye. Diusahakan seperti pemikirannya, bagaimana dia benar-benar bisa menikmati kehidupan dunia ini. Kalau sudah mati tidak bisa menikmati, sehingga dilakukan secara terus-menerus kemaksiatan demi kemaksiatan.
maksiatan, dosa-dosa besar dilakukan tanpa mengindahkan kebenaran. Artinya tidak mau tahu perintah Allah apa yang harus dikerjakan, larangan apa yang ditinggalkan, tidak mau tahu, los ya. Minal isyraq wa ingkaril ba'si, mereka mensekutukan Allah dan mengingkari hari kebangkitan. Dianggap hidup hanya di dunia dan mereka tidak mau menyembah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini wahwa ingkana zaman fil kufar, walaupun ini mencaci pada orang-orang yang tidak beriman, ya juru bidailihi ala kulli man tawassa'a bima'asyillah. Ini juga mengarah kepada orang-orang yang selalu berbuat maksiat pada Allah. Falahu min adal ma'id nasibun, bagi orang yang senantiasa berbuat maksiat walaupun dia adalah orang yang beriman, tiada Tuhan selain Allah, beriman pada Allah, namun orang itu kok selalu berbuat maksiat, maka orang itu akan mendapatkan ancaman sebagaimana yang disampaikan Allah dalam Al-Quran ini ya. Jadi bima kuntum tafrahun, jadi bergembira mengikuti kemauan hawa nafsu ketika hidup di dunia dan tidak mau menghiraukan kebenaran. Wa bima kuntum tamrahun, dan sebab kalian semua bersukaria dalam kemaksiatan. Jadi bersukaria dalam kemaksiatan ya. Jadi seolah-olah dia sudah puas dengan mengikuti kemauan hawa nafsunya, puasnya luar biasa, namun tidak berpikir dampak akhiratnya seperti apa. Akhirat itu hak adanya, di nafsunya itu diikuti semuanya, walaupun dia dianggap orang yang bodoh dan seterusnya ya, kok mengikuti kemauan hawa nafsu. Jadi ibaratnya orang yang mengikuti kemauan nafsu itu enak panganan enak kok milih sing ra enak gitu loh. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya enak dimakan tapi memilih yang tidak enak. Daripada mangan sego kok milih mangan krikil, ini kan aneh kanggone wong sing begitu tahu dampak dari perbuatan yang dilakukan. Tapi bagi mereka yang hanya mengikuti senangnya saja, yang tidak berpikir bagaimana akhirnya nanti, ya tetap dilakukan perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan. Tatawassa'una fil ma'asi, orang yang selalu berbuat kemaksiatan. Ini penyebab di mana siksaan nanti di akhirat diberikan. Ini Allah yang berkata ya. Firman Allah seperti ini, maka kita harus introspeksi diri, kita evaluasi diri kita sejauh mana kita dalam melakukan ketaatan pada Allah. Ya, kalau memang itu perbuatan yang maksiat, jangan ditunda untuk bertobat pada Allah, meninggalkan mumpung masih ada pintu tobat ya. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha, tobatlah kalian semua kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya. Jangan ditunda-tunda ya. Jangan ditunda-tunda ya. Harus kita segera melakukannya. Tidak tahu sampai kapan hidup ini akan berakhir. Dan ayat yang terakhir, udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Udkhulu mlebu sira kabeh abwaaba jahannama ing pira-pira lawange neraka jahanam, khalidina kalih kang langgeng-langgeng kabeh fiha ing dalem jahanam. Fabi'sa mongko iku saalang-alane apa mathwal mutakabbirina makwal mutakabbirina panggonane wong kang gumedhe-gumedhe kabeh anil hak saking perkara kang hak utawi jahannam, utawi neraka jahannam. Masuklah, kemudian dikatakan kepada mereka semua yang sudah dimasukkan ke dalam api, dimasukkan pada air yang mendidih, dibakar dalam api atas perbuatan mereka waktu di dunia, dikatakan udkhulu, masuklah kalian semua abwaaba jahannam, ke pintu-pintu neraka jahanam. Di mana pintu neraka jahanam asab'ah al-maksumah lakum, jadi pintu yang 7 yang telah dibagi-bagi. Masuklah ke sana, dari pintu mana terserah kalian masuk ke sana. Khalidina fiha, ini khalidina fiha, kekal di dalamnya, kekal di dalamnya ketika orang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Fabi sama swal mutakabbirin, maka sejelek-jelek tempat, sejelek-jelek tempat, pakai kata mathwa, sebalak-balik tempat bagi orang-orang yang sombong dari kebenaran, tidak mau beriman pada Allah, jahannam adalah neraka jahannam. Inilah yang disampaikan Allah dalam Al-Quran yang harus menjadi bahan renungan bagi kita semua dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan
dalam hidup ini bagaimana dampak-dampak perbuatan maksiat yang akan kita hadapi nanti. Jangan kita terkecoh dengan banyaknya nikmat yang kita dapatkan, walaupun kita berbuat maksiat kita anggap Allah tidak mempersoalkan maksiat kita. Jangan kita menganggap seperti itu. Al-Quran mengatakan balasan pasti akan diberikan bagi mereka yang berbuat maksiat. Andaikan tidak diberikan di dunia, nanti akan diberikan di akhirat. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa berusaha ya, untuk melakukan yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan yang dilarang, menjadi orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kita usahakan betul, kita usahakan sampai maut datang menghampiri kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai datangnya kematian. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita hidup di dunia ini dengan diciptakan oleh Allah sebagai manusia dengan satu tujuan, agar kita menghambakan diri kita kepada Allah. Aturan-aturan agama ini harus kita ikuti, jangan kita langgar aturan-aturan agama yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kita harus yakin apa yang kita lakukan ini pasti akan dibalas oleh Allah. Kalau kita melakukan kebaikan, maka akan mendapatkan balasan kebaikan. Andaikan tidak diberikan di dunia, Allah akan memberikannya di akhirat. Begitu juga kemaksiatan akan dibalas oleh Allah. Andaikan tidak dibalas di dunia, akan dibalas di akhirat. Man amila solihan falinafsih wa man asa'a fa'aliha. Barang siapa berbuat solih, beramal kebaikan, maka akan manfaat kepada dirinya. Dan barang siapa yang berbuat dosa, maka akan merugikan dirinya. Marilah kita menjadi orang-orang yang beruntung nantinya, orang-orang yang selamat, bahagia dunia dan akhirat dengan usaha keras yang kita lakukan, yakni mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Kiranya cukup sekian yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu